Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Maulana In'amul Hasan rahmatullah alaih, beliau memberikan nasihat 4 perkara yang seharusnya kita pegang, kita jadikan sebagai pedoman hidup. Yang pertama adalah sibukkan dirimu dalam agama. Jika tidak, engkau pun akan sibuk juga, tapi bukan dalam agama. Hadirin, tidak ada satupun manusia hidup di dunia ini yang tidak sibuk. Semua manusia sibuk tanpa terkecuali. Maka beruntunglah orang yang sibuk, kesibukannya ada hubungan dengan agama. Semoga kita semua termasuk mereka, insya Allah. Merugilah mereka orang-orang yang hidup di dunia, hari-hari siang malam mereka sibuk, tapi kesibukannya tidak ada hubungan dengan agama. Kalau ada orang mengatakan, Tuan, ini ada orang yang tidak punya kesibukan, hari-hari siang malam ini anak muda kesana kemari, tidak punya pekerjaan, tidak punya kesibukan, bambung kesana kemari, tidak karuan jeluntrungnya. Maka orang-orang yang kesana kemari tidak karuan tujuannya, mungkin barangkali di antara mereka karena tidak punya pekerjaan, tidak punya kesibukan katanya, mereka kesana kemari. Maka ketahuilah, orang yang bambung, ini bahasa Surabaya ini bambung ini, orang yang bambung kesana kemari tidak karuan jeluntrungnya, tidak punya tujuan, ini pun sebenarnya mereka sibuk juga. Sibuk dengan bambungnya itu. Kalau di Surabaya banyak di lampu-lampu merah, di pertigaan-pertigaan jalan, perempatan-perempatan jalan, mereka tidak karuan jeluntrungnya. Mungkin telinganya ini karena dia tidak mampu membeli perhiasan emas di toko emas, telinganya dikasih ceplik terbuat dari paralon. Kaosnya ditulisi di belakang ini, panitia hari kiamat. Allah, ini pun mereka sibuk juga. Kalau ada orang mengatakan, Tuan, ini ada orang hari-hari siang malam tidak punya pekerjaan, tidak punya kesibukan, mereka hari-hari siang malam hanya tidur dan tidur saja. Pagi tidur, siang tidur, malam pun tidur. Mereka ini sibuk juga, sibuk dengan tidurnya. Kalau ada orang mengatakan, Tuan, ini ada orang dia tidak sibuk, anak-anak kecil ini hanya main-main saja, tidak punya pekerjaan, tidak punya kesibukan, hari-hari siang malam dia cuma main-main saja. Maka anak-anak yang main-main itu pun sibuk juga, sibuk dengan main-main. Bahkan kalau ada orang mengatakan, Tuan, hari ini dia sudah mati, sudah tidak sibuk lagi. Ketika masih hidup diajak ke masjid, katanya sibuk. Diajak taklim, katanya sibuk. Diajak hadir majelis-majelis mahabbatullah, mahabbatur rasul semacam ini, katanya sibuk. Apalagi di taskil 4 bulan 40 hari, jawabannya sibuk, sibuk dan sibuk. Sekarang sudah mati, sudah tidak sibuk lagi katanya. Maka ketahuilah, orang yang sudah mati masuk alam kubur pun mereka ini sibuk juga. Ada 2 kesibukan mereka orang-orang yang berada di alam kubur. Kalau mereka tidak sibuk dengan nikmat kubur, pasti mereka akan sibuk dengan azab kubur.
Ini boleh percaya, boleh tidak. Bagi yang tidak percaya silakan buktikan. Mati duluan, nanti akan terbukti hadirin. Maka beruntunglah orang yang kesibukannya hari-hari siang malam mereka sibuk ada hubungan dengan agama. Maka yang hadir ini beribu-ribu manusia ini, pastikan diri kita, begitu kita kembali ke tempat tinggal kita, ambil keputusan untuk sibuk menyibukkan diri keluar jalan Allah. Bersedia insya Allah? Sudah, ini sudah siap semuanya. Bayan taskin sudah selesai. Yang kedua, Syekh Inamul Hasan rahmatullah alaih mengatakan, gunakan waktumu untuk agama. Jika tidak, waktumu akan habis juga, tapi bukan untuk agama. Waktu yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya sama. 1 kali 24 jam sehari semalam itu, 1 minggu 7 hari, semuanya sama. Waktu yang Allah anugerahkan kepada kita bagaikan es batu, digunakan atau tidak akan mencair. Umur yang Allah anugerahkan kepada kita, kita jalani hari-hari siang malam, digunakan untuk taat kepada Allah atau tidak, akan habis juga. Maka beruntunglah di antara kita orang-orang yang menggunakan waktunya untuk agama. Merugilah mereka orang yang menggunakan waktunya di luar agama. Bapak hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, betapa pentingnya perkara waktu, sehingga Allah Ta'ala bersumpah atas nama waktu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya semua manusia akan merugi dan menyesal, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw. Kecuali orang-orang yang memiliki 4 syarat mutlak. Yang pertama, orang-orang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang antar sesama saling berpesan berwasiat atas kebenaran, antar sesama saling berpesan berwasiat atas kesabaran. Bapak Ibu sekalian, Allah Ta'ala bersumpah atas nama waktu demi masa. Jangankan Allah Ta'ala bersumpah, kita saja dalam berbicara manakala disertai dengan kata sumpah, itu kira-kira pembicaraan yang serius atau main-main kira-kira? Serius atau main-main kira-kira? Serius, sungguh-sungguh. Orang yang berbicara disertai dengan kata sumpah ini bukan pembicaraan yang main-main. Apalagi Allah Ta'ala bersumpah atas nama waktu. Tentu ini pembicaraan firman Allah yang tidak main-main. Ada seorang mufassir, ulama ahli tafsir menjelaskan, wal asri bukan diartikan secara umum demi masa, tidak, tapi diartikan secara spesifik. Letter lafadznya wal asri, demi waktu asar katanya. Kenapa Allah bersumpah atas nama waktu asar? Kita tahu Bapak hadirin sekalian, bahwa waktu asar itu berbeda dengan waktu subuh. Waktu subuh itu semakin lama semakin terang benderang, semakin kelihatan, semakin nampak, semakin bercahaya. Itu waktu subuh.
Berbeda dengan waktu asar. Kalau waktu asar semakin lama semakin redup, semakin gelap, semakin tidak nampak, semakin tidak terang. Tadi saya datang waktu asar jam 3. Ternyata saya duduk di sini ikut musyawarah. Semakin lama semakin gelap, semakin gelap. Saat ini gelap. Itulah waktu asar. Sehingga seorang mufassir ini menjelaskan bahwa barang siapa orang yang telah memasuki usia 40-50 tahun, ini bagaikan masuk waktu asar katanya. Berbeda dengan anak cucu kita yang baru usia 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ini mereka bagaikan waktu subuh. Semakin lama semakin gagah, tampan, ganteng, cerdas, kuat, hebat. Berbeda dengan diri kita yang sudah masuk usia 40, 50, bahkan 60 tahun. Ini sudah masuk waktu asar, Bapak-Ibu sekalian. Maka tentu tidak boleh main-main dalam taat ibadah kepada Allah menggunakan waktunya. Serius tawajuh, munajat, taqarrub kepada Allah. Tidak boleh seperti anak-anak kita yang baru usia 5, 10, 15 tahun. Mereka main-main sholatnya, mereka main-main ibadahnya, mereka main-main dalam menggunakan waktunya. Sementara kita yang sudah masuk waktu asar ini tidak boleh main-main, hadirin. Apalagi bagi kita yang hadir ini yang sudah janggutnya warna putih. Ini sudah masuk waktu asar semua. Bahkan banyak sudah yang mendekati maghrib ini. Atau mungkin sudah masuk waktu isya barangkali. Tidak boleh main-main. Dalam sholatnya main-main. Dalam zikir wiridnya main-main. Baca sholawatnya, baca Qur'annya main-main. Bahkan dalam dakwah sekalipun main-main. Ini bagaimana? Kita sudah masuk waktu maghrib. Bukan hanya waktu asar, tapi sudah masuk waktu maghrib. Masya Allah. Hadirin yang mulia. Bahkan dalam satu kitab Malfuzat Syekh Ilyas rahmatullah alaih, saya membaca di sana ada kalimat Syekh Ilyas mengatakan, "Idza ja'al ahfad dhahabal ajdad." Kalau seorang cucu itu sudah datang, itu pertanda seorang kakek nenek sebentar lagi akan berangkat, katanya. Maknanya seorang kakek nenek ketika menimang cucu memang senang, gembira, bahagia, hiburan. Bahkan konon katanya, ini bagi yang sudah punya cucu, sudah punya cucu Pak, sudah punya cucu, lebih senang gembira menimang cucu, ketemu dengan cucu daripada ketemu anak. Katanya begitu, betul tidak? Ketika kita menimang cucu, senang, gembira, bahagia, betul. Tapi sebenarnya di balik kesenangan, kegembiraan kita menimang cucu, itu mengandung pesan yang sangat dalam. Bahwa kalau cucu ini sudah lahir, sebentar lagi seorang kakek akan mati meninggal dunia. Nah ini kita cucu sudah banyak Pak, 5, 10, 15, masih saja boys seperti anak muda. La ilaha illallah. Maka kita tawajuh dengan sungguh-sungguh. Masya Allah. Dalam Quran disebutkan wasta'ala ra'su syaiba. Kalau bahasa Jawanya wasta'ala wis mablu opo ar-ra'su sirah apane syaiban uwani. Ini rambut sudah penuh dengan uban. Satu ketika Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam didatangi oleh malakul maut, malaikat Israel. Pak Saidi, seminta air sini. Saya ini sehari kemarin banyak mulutan di Surabaya. Suara saya habis, mohon maaf ya. Habis serah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum susu. Baik.
Nabi Allah Yakub alaihissalam satu ketika didatangi malaikat Israel alaihissalam. Lalu Nabi Yakub bertanya, wahai saudaraku malaikat Israel, engkau datang kemari untuk mencabut nyawaku atau hanya silaturahim saja? Ya seorang nabi, Pak. Ini teman karibnya malaikat. Nah, kan enak, Pak. Kalau punya teman malaikat ini kan akrab, bisa janjian nanti. Kata malaikat Israel, wahai Nabi Yakub, kami datang kemari untuk silaturahim saja. Memang sudah sering kali datang malaikat Israel, bercakap-cakap, ngobrol, setelah itu pergi. Maka satu ketika datang Nabi Yakub bertanya, dijawab oleh malaikat Israel bahwa beliau datang untuk silaturahim saja. Sebelum malaikat Israel pergi meninggalkan Nabi Allah Yakub, sebagaimana biasa Nabi Yakub berpesan, wahai saudaraku malaikat Israel, kalau engkau nanti satu saat Allah utus datang kemari untuk mencabut nyawaku, tolong beritahu aku lebih dulu supaya aku bersiap-siap. Bersiap-siap. Setelah disepakati, malaikat Israel pergi. Setelah sekian lama malaikat Israel tidak datang-datang. Biasanya sebentar-sebentar datang, sebentar-sebentar datang. Ini lama sekali tidak datang. Maka tiba-tiba malaikat Israel ini datang. Sebagaimana biasa Nabi Yakub alaihissalam bertanya, wahai saudaraku malaikat Israel, engkau datang kemari untuk mencabut nyawaku atau untuk silaturahim saja? Maka malaikat Israel menjawab, wahai Nabi Yakub, aku datang kemari untuk mencabut nyawamu. Nabi Yakub terkejut kepalang kejut. Kenapa? Karena merasa belum siap-siap. Wahai malaikat Israel, bukankah dahulu engkau datang kemari, setiap datang engkau akan pergi? Aku berpesan kepadamu bahwa ketika Allah mengutus kamu untuk mencabut nyawaku, supaya engkau beritahu aku lebih dulu sehingga aku bersiap-siap. Mungkin keluar dulu 4 bulan barangkali persiapannya. Tetapi kenapa engkau datang kemari tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan lebih dulu, sehingga aku terkejut tidak ada persiapan? Maka malaikat Israel mengatakan, wahai Nabi Yakub, sudah berapa banyak pemberitahuan kepadamu atas kedatanganku ini untuk mencabut nyawamu? Kata Nabi Yakub, mana? Tidak ada pemberitahuan lebih dulu engkau datang kemari untuk mencabut nyawaku. Wahai Nabi Yakub, lihatlah rambutmu dahulu hitam kelam legam, sekarang sudah banyak putih. Jadi hadirin bapak-bapak sekalian, rambut sudah banyak memutih. Ini maksudnya sebagai pertanda malaikat Israel tidak lama lagi akan datang. La ilaha illallah. Wahai Nabi Yakub, dahulu kulitmu kencang, sekarang sudah banyak keriput. Itulah tanda-tanda kedatanganku untuk mencabut nyawa. Bapak hadirin sekalian, Nabi Yakub begitu didatangi malakul maut, malaikat Israel, untuk mencabut nyawanya, karena merasa belum ada persiapan, terkejut kepalang kejut. Bagaimana lagi Yakub yang belakangan ini? Ini Yakub belakangan ini tenang-tenang saja. Saatnya ada taskil 4 bulan 40 hari, tenang-tenang saja. La ilaha illallah. Hadirin, maka ini perkara besar. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, ma min ahadin yamutu illa nadima, rawahu Muslim. Tidaklah seseorang itu mati, meninggal dunia, kecuali dia akan merasa rugi dan menyesal. Ada kisah di zaman
Bani Israel dahulu. Ada orang yang kaya raya, hartanya banyak, melimpah ruah, asetnya di mana-mana. Ketika beliau sudah usia uzur, sudah sakit-sakitan, beliau memiliki 3 orang anak laki-laki semua. Dipanggillah mereka bertiga anak-anaknya. Wahai anak-anakku, kalian semua dengarkan. Ayah ini sudah tua, sudah sakit-sakitan, maradul maut. Sakitku ini merupakan pertanda sebentar lagi, tidak lama lagi ajal kematianku akan tiba. Dengarkan baik-baik. Lalu ayahnya ini memberikan nasihat dan wasiat. Wahai anakku, ketika nanti ayah wafat meninggal dunia, sebelum kalian membagi harta warisan ayah, tunaikan dulu wasiat ayah. Mereka bertiga dengan tawadhu, dengan sungguh-sungguh, dengan seksama mendengarkan wasiat apa ini yang akan disampaikan oleh ayahnya. Ternyata ayahnya menyampaikan wasiat bahwa ketika nanti ayahnya sudah meninggal dunia, maka ketiga orang putranya diperintahkan supaya datang ke tempat gua yang telah ditentukan oleh ayahnya itu. Perjalanan jauh. Ketika nanti sudah berada di dalam gua, ambillah batu kerikil sebanyak-banyaknya. Singkat cerita, para hadirin, ayahnya wafat, meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka setelah sekian lama, 3 orang anak-anak muda itu, sebelum membagi harta warisan sang ayah, mereka bertiga berangkat pergi menuju gua yang telah ditunjukkan oleh ayahnya tersebut. Mereka berangkat dengan berjalan kaki karena tidak dapat ditempuh dengan kendaraan apapun kecuali dengan jalan kaki. Mereka naik turun gunung, keluar masuk hutan, menyusuri lereng-lereng perbukitan yang terjal, yang licin, yang sangat berbahaya. Sedikit saja lengah dalam perjalanan itu akan jatuh, terguling, resikonya mati. Maka mereka bertiga sampailah di dalam gua yang telah ditunjukkan oleh ayahnya. Di dalam gua itu memang terdapat banyak sekali batu-batu kerikil. Kemudian anak paling tua, anak yang pertama mengatakan, kita ini orang kaya raya, buat apa ngambil batu kerikil yang tidak berharga ini? 2 adik-adiknya mengatakan, Bang, Mas, ini wasiat ayah harus ditunaikan. Anak pertama ini memang dasar dia tidak punya sifat taat kepada ayahnya. Wasiat itu kalau masuk akal, ini tidak masuk akal, kita orang kaya raya. Buat apa batu kerikil yang tidak berharga ini? Pada akhirnya anak pertama tidak ambil batu kerikil itu. Anak kedua, sisa-sisa sifat taat kepada ayahnya masih ada. Lalu dia ambil batu kerikil 1 genggam, dimasukkan ke dalam kantong kresek, dimasukkan kantongnya. Sedangkan anak ketiga, sifat taat kepada ayahnya melebihi 2 orang saudaranya itu. Memang dia siapkan dari rumahnya karung besar, dia siapkan, kemudian dibuka. Batu kerikil di dalam gua itu dia masukkan ke dalam karungnya 1 genggam demi 1 genggam, terus menerus sampai penuh itu karung. Kemudian mereka sepakat bertiga pulang kembali. Di tengah perjalanan yang sangat sulit itu, anak pertama berjalan dengan melenggang, tenang karena tidak membawa apa-apa. Naik turun gunung, keluar masuk hutan itu. Anak kedua lumayan, bawa batu kerikil seberapa? 1 genggam. Yang paling kasihan, paling menderita anak ketiga, membawa batu kerikil 1 karung besar, dia panggul di atas punggungnya. Dengan tertatih-tatih dia berjalan. Maka sampailah mereka bertiga di dalam rumah yang mewah, megah, besar, orang kaya raya itu.
Kemudian mereka sepakat bertiga duduk melingkar untuk membuka apa yang ada di dalam kantong adiknya, anak kedua itu, dan apa yang ada dalam karung anak ketiga. Begitu anak kedua membuka kantong, yang mana pada waktu di dalam gua dia masukkan batu-batu kerikil, ternyata begitu dibuka batu-batu kerikil itu berubah jadi emas, intan, permata, berlian. Anak ketiga begitu juga buru-buru membuka karung. Ternyata batu-batu kerikil dalam gua yang dia masukkan ke dalam karungnya, begitu dibuka karung itu, ternyata batu-batu kerikil itu berubah jadi emas, intan, permata, berlian. Mereka bertiga tentu terkejut kepalang kejut. Berapa nilainya satu butir emas, intan, permata, berlian? Tentu mahal harganya. Hadirin, kisah hikmah ini mengandung pertanyaan. Kira-kira di antara bertiga itu, siapa yang merasa rugi dan menyesal? Siapa? Siapa yang merasa rugi menyesal? Hah? Anak pertama. Rata-rata yang menjawab siapa yang merugi menyesal? Anak pertama. Padahal bukan. Semuanya rugi. Kenapa semuanya rugi? Iya, anak pertama merasa rugi dan menyesal. Kenapa saya tidak mengambil batu kerikil sebagaimana pesan wasiat sang ayah? Ayah telah berwasiat supaya mengambil batu kerikil sebanyak-banyaknya. Anak kedua pun merasa rugi menyesal juga. Kenapa saya ambil batu kerikil cuma satu genggam? Kalau tahu ini emas, intan, permata, berlian, saya ambil satu truk katanya. Bahkan anak ketiga pun dia akan merasa rugi dan menyesal. Kenapa saya cuma ambil satu karung, padahal ayah berwasiat untuk mengambil sebanyak-banyaknya. Hadirin rahimakumullah, Nabi mengatakan terkait dengan kisah hikmah ini, ma min ahadin yamutu illa nadim. Tidaklah seseorang itu merasa, tidaklah seseorang itu mati kecuali dia akan merasa rugi dan menyesal. Jangankan orang-orang ahli neraka merasa rugi dan menyesal, orang-orang ahli surga sekalipun mereka akan merasa rugi dan menyesal. Nabi katakan, laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin allati lam yadhkurullaha ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Tidaklah orang ahli surga itu merasa rugi dan menyesal kecuali dia mengingati waktu-waktu dia jalani di dunia, ternyata waktunya sia-sia, tidak digunakan untuk taat kepada Allah. Ternyata umurnya habis sia-sia, tidak digunakan untuk taat kepada Allah. Ternyata kesempatannya sia-sia, tidak digunakan untuk taat kepada Allah. Begitu di dalam surga, melihat derajatnya para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah, derajatnya tinggi luhur di dalam surga. Sementara dia ternyata berada di dalam surga juga, tapi berada di empernya surga. Masih lumayan Pak, walaupun berada di empernya surga. Tapi begitu melihat orang-orang yang derajatnya tinggi, mereka keluar 40 hari 4 bulan tinggi derajatnya. Kenapa saya cuma keluar 3 hari saja? Bagaimana nih? Bersedia insya Allah 4 bulan. Mumpung belum menyesal kita. Orang-orang yang dianggap fakir, miskin, orang melarat di dunia, tapi tak kasar lagi, dia korbankan diri waktu hartanya. Allahu Akbar. Mungkin di dunia dijadikan remeh-temeh, dicaci maki, dihina-hina. Silahkan. Nanti hati-hati. Begitu berada di padang mahsyar, orang yang telah korban habis-habisan pada waktu di dunia, ternyata Allah Ta'ala berikan derajat yang tinggi luhur dalam surga Allah. La ilaha illallah. Maka
orang-orang yang dianggap remeh-temeh di dunia. Ingat, jangan-jangan nanti di akhirat orang yang mulia derajat tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Sebaliknya orang-orang yang di dunia dianggap orang penting, dikawal kanan kiri depan belakang, orang penting Pak, pejabat tinggi, belum tentu nanti di akhirat menjadi orang penting juga. Tapi ternyata orang yang dianggap remeh-temeh di dunia, ternyata subhanallah mereka menjadi orang-orang penting di akhirat. Coba kita layak merenung. Maka tadi dalam musyawarah saya sampaikan bahwa dalam dakwah ini belum bisa dikatakan ini sukses, ini gagal. Halaqah ini sukses, halaqah ini gagal. Kalau karkonya banyak ini sukses, karkonya sedikit ini halaqah yang gagal. Belum dikatakan seperti itu. Begitu kaki kanan melangkah masuk surga, barulah dia dikatakan orang sukses. La ilaha illallah. Begitu Israel datang, wafat, meninggal dunia, ternyata dia masuk neraka, dialah orang yang gagal 100%. Maka kita hendak sama-sama merenung. Gunakan waktumu untuk agama. Jika tidak, waktumu akan habis juga, tapi bukan untuk agama. 3. Ini kalau saya jelaskan semua ini 4 macam nasihat Syekh Inamul Hasan. Setiap satu item 1 jam. Ini mantap, jam 11 baru selesai. Bagaimana? Setuju? Sampai setuju, saya tidak setuju. Masa bayar sampai jam 11? Syekh Inamul Hasan berpesan, habiskan hartamu untuk agama. Jika tidak, hartamu akan habis juga, tapi bukan untuk agama. Manakala manusia, anak cucu Adam, kita semua ini manusia, tatkala bersinggungan dengan harta benda kekayaan, maka hanya ada 2 alternatif saja. Kalau bukan hartanya yang meninggalkan dia alias bangkrut, maka pasti dialah yang akan meninggalkan hartanya alias mati. Wah, harta saya banyak, tidak akan habis, 7 turunan pun gak akan habis. Iya, mungkin hartamu tidak akan habis, tapi kamu yang akan meninggalkan hartamu. Maka sebaik-baik manusia, orang yang punya harta, hartanya manfaat untuk diri sendiri. Seburuk-buruk manusia, orang yang punya harta, hartanya manfaat untuk orang lain. Loh, kebalik ya? Kebalik? Enggak, kebalik bagaimana? Oh, ada kitabnya kok, kebalik bagaimana? Sebaik-baik manusia, orang yang punya harta, hartanya manfaat untuk diri sendiri. Maksudnya, begitu Allah anugerahkan harta, benda, kekayaan yang melimpah ruah pada waktu hidup di dunia, dia korbankan, dia habiskan untuk agama. Untuk anak-anak yatim, fuqara, masakin, du'afa, mustad'afin. Untuk keluar jalan Allah, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar, dihabiskan untuk sabilillah. Sehingga Nabi bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan? Kenapa engkau bawa semua hartamu? Abu Bakar mengatakan, Allah dan Rasulnya yang aku tinggalkan. Maka orang yang semacam ini, begitu dia mati, wafat, meninggal dunia, masuk kubur, itulah harta yang manfaat untuk diri sendiri. Semoga kita semua termasuk mereka, insya Allah. Ini yang kaya-kaya ini nanti. Begitu keluar meninggalkan tempat ini, segera habiskan harta untuk agama. Bersedia insya Allah? Yang angkat tangan cuma berapa orang ini? Loh, iya Pak. Ini kan wajah-wajah orang kaya semua ini. Potongannya orang kaya, tidak tahu jahitannya. Loh iya. Jangankan orang kaya itu harus punya potongan. Jangankan orang kaya ya. Coba kalau kamu lihat orang kaya itu
Jangankan berjalannya, batuknya itu beda. Itu batuknya orang kaya, batuknya toh. Apalagi berjalannya. Buktikan, sampean buktikan. Lagi banyak duit berjalan, kira-kira bagaimana berjalannya? Semangat Pak, banyak duit. Giliran nggak punya duit berjalan, gimana berjalannya? Ini pengalaman semua modelnya. Jadi gunakan hartamu untuk agama. Jika tidak, hartamu akan habis juga, tapi bukan untuk agama. Maka sebaik-baik manusia, orang yang punya harta, hartanya manfaat untuk diri sendiri. Seburuk-buruk manusia, orang yang punya harta, hartanya manfaat untuk orang lain. Begitu dia hidup di dunia, Allah anugerahkan harta, dia bakhil, dia kikir, dia pelit, dia cerek, apalagi cerek ya, betul, kedekut, kikir, bakhil, Allahu Akbar. Sampai mati, begitu dia mati, hartanya yang melimpah ruah itu manfaat untuk orang lain, para ahli warisnya. Masih beruntung kalau anak istri keluarganya, ahli warisnya mereka paham agama, sehingga hartanya digunakan untuk taat kepada Allah. Celaka mereka yang masuk liang kubur. Begitu dia mati meninggal dunia, hartanya bertumpuk-tumpuk, melimpah ruah. Ternyata anak istri keluarganya menggunakan hartanya untuk maksiat kepada Allah. Na'udzubillahi min. Maka mumpung belum terjadi, habiskan hartamu untuk agama. Jika tidak, hartamu akan habis juga, tapi bukan untuk agama. 4. Ini sudah ada isyanya. Sampai jam berapa? Sudah cukup. Minum dulu lah, cukup. Yang keempat, Syekh Namul Hasan rahmatullah alaih, beliau memberikan nasihat pedoman hidup. Matilah engkau dalam agama. Jika tidak, engkau pun akan mati juga, tapi bukan dalam agama. Wala tamutunna illa wa antum. Kamu jangan sekali-kali mati kecuali mati dalam keadaan amal agama. Ini terjemahannya harus dikasih kata-kata amal agama. Kenapa? Karena banyak orang yang mati ketika ditanya, dilihat KTP-nya Islam, KTP-nya Islam, tapi orangnya tidak sholat, Ramadan tidak puasa, diajak ke masjid tidak mau. Memang dia KTP-nya Islam, tapi tidak amal agama Islam. Maka Quran mengatakan, jangan sekali-kali kamu mati kecuali mati dalam keadaan amal agama Islam. Ya kalau mati tidak amal agama, yang Islam hanya KTP-nya, ini nanti di akhirat yang masuk surga KTP-nya. Ya bagaimana yang Islam KTP-nya, orangnya tidak? Buktinya apa? Tidak sholat, saatnya Ramadan tidak puasa, dan seterusnya dan seterusnya. Maka jangan sekali-kali mati kecuali mati dalam keadaan amal agama Islam. Dalam satu kitab hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti rahimahullah, satu kitab itu kitab hadis khusus, namanya Syarhus Sudur bi Syarhi Halil Mauta wal Kubur. Saya baca dalam kitab itu. Saya pertama kali dapat kitab itu waktu saya taskil 1 tahun di Pakistan, di Karachi itu ada toko kitab besar. Saya lihat-lihat, ternyata ada kitab bagus, Syarhus Sudur bi Syarhi Halil Mauta wal Kubur. Di sana dijelaskan bahwa orang-orang yang sudah mati meninggal dunia berada di alam kubur, alam barzakh, di alam barzakh. Jadi satu kitab itu memang kitab hadis membahas tentang hal ehwal keadaan alam kubur. Orang yang sudah mati meninggal dunia
Jasadnya dikubur, rohnya masuk alam barzakh. Alam barzakh itu satu alam yang tembus pandang. Tembus pandang. Noleh ke kanan lihat alam akhirat, menoleh ke kiri melihat alam dunia. Kira-kira percaya tidak ini? Percaya tidak? Kalau tidak percaya silahkan buktikan. Nah, iya Pak. Ini kan mudah saja, nggak percaya, buktikan. Kan ada orang zaman akhir ini, doanya orang hidup itu tidak nyampe kepada orang mati, katanya begitu. Ada yang punya keyakinan begitu. Buat apa ada yasin, tahlil, doa ini itu, nggak nyampe. Begitu bapaknya meninggal Pak, dipikul. Anaknya ini pun ikut pikul juga, yang tidak percaya doa orang hidup ini nyampe kepada orang mati. Ada satu temannya ini sudah agak gatal itu dia. Dia teriak, mudah-mudahan masuk neraka. Ini Pak anaknya dimarah. Loh kok bilang begitu kamu? Loh kan gak nyampe doa orang hidup kepada orang mati. Mulai saat itu kapok dia sudah. Akhirnya langsung percaya. Makanya kalau disampaikan perkara mugoyah, berarti udah yakin aja, percaya saja sudah. La ilaha illallah. Jadi alam barzakh itu alam yang tembus pandang. Noleh ke kanan melihat alam akhirat. Kalau memang dia orang soleh, orang beriman, semoga kita semua termasuk mereka insya Allah. Oleh Allah begitu menoleh ke kanan ditampakkan di mana tempat tinggalnya di dalam surga. Begitu menoleh ke kiri nampak alam dunia, melihat anak-anaknya, istrinya, keluarganya sedang sibuk amal agama. Senang gembira, ternyata anak-anak saya ini sedang khurut 4 bulan 40 hari. Allahu Akbar. Tapi bagi orang-orang yang pada waktu hidup di dunia, mereka menyia-nyiakan waktunya, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah. Begitu masuk alam barzakh, ditampakkan oleh Allah tembus pandang itu anak. Noleh ke kanan nampak negeri akhirat, ditampakkan di mana tempat tinggalnya di dalam neraka jahanam. Naudzubillahi min. Menoleh ke kiri melihat alam dunia, ternyata anak-anaknya, istrinya, keluarganya sedang berbuat maksiat dan dosa. Nabi berpesan, jangan permalukan orang tuamu yang sudah berada di alam barzakh dengan kelakuan kamu yang jahat, yang maksiat itu. Karena mereka melihat, hadirin, orang-orang yang berada di alam barzakh itu nampak alam dunia. Mereka malu kalau melihat kita, anak-anaknya sedang berbuat dosa maksiat. Kenapa malu? Karena semua melihat yang berada di alam barzakh itu. Kalau sekarang di dunia tidak Pak. Mungkin anaknya fulan bin fulan berbuat dosa maksiat, tetangga kanan kiri depan belakang tidak tahu, bisa ditutup-tutupi. Tapi kalau sudah berada di alam barzakh tidak, semuanya tampak. Nah, untuk itulah hadirin saudaraku sekalian, 4 macam nasihat Syekh Inamul Hasan rahmatullah alaih ini perkara besar. Maka keyakinan kita di dalam hati perlu kita betul-betul sempurnakan. Caranya bagaimana? Keluar jalan Allah, menggunakan tertib-tertib, sehingga nanti ada perubahan-perubahan dalam diri kita. Syekh Ilyas rahmatullah alaih mengatakan dalam malfuzatnya, al-khurud fi sabilillah 3 ayyam 40 yawm hatta 4 ashhur. Hadhihi kulluha laysal maqsud. Keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, bahkan yang 1 tahun sekalipun keluar bagi para asatidz ulama. Ini bukan maksud, walakinnal maksud li ajli solahiyati hadzal qalb. Tetapi maksud ini semua adalah bagaimana supaya hati kita ini menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik.
semakin kokoh kuat iman yang menancap di dalam hati kita. Nah, iman ini kuat atau tidak, imannya kuat atau lemah, besar atau kecil, tampak di dalam kehidupan sehari-harinya. Iman itu sama seperti voltase ini lampu. Ini kalau voltasenya besar, kuatnya besar, maka akan mampu menyalakan semua yang ada. Lampu nyala, kipas angin nyala, AC nyala, sound system nyala, karena voltasenya tinggi, kuatnya besar. Tapi kalau voltasenya rendah, jangankan yang besar-besar lampu-lampu kipas angin ini, karena voltasenya rendah cuma 5-10 watt, mungkin hanya lampu kecil jok warna merah itu saja. Kipas angin tidak mampu menyala, lampu-lampu besar tidak mampu menyala, karena voltasenya rendah. Begitu juga iman. Kalau iman ini kuat, iman ini besar, iman ini tebal, maka semua perintah Allah akan ditunaikan. Yang besar, yang kecil, yang sunnah, yang fardu, Masya Allah, semua perintah Allah ditunaikan, semua larangan Allah ditinggalkan. Yang makruh-makruh, yang syubhat-syubhat ditinggalkan. Ada kargo di Surabaya itu, merokok. Nah, ini kalau Surabaya, nah, di Madura enggak lah insya Allah. Ini buktinya nggak ada yang merokok ini. Setelah subhanallah, setelah makan biasanya merokok, tangan kiri. Ditegur oleh temannya, loh tadi kan mudzakarah adab-adab makan, jangan menggunakan tangan kiri. Lah ini kok merokok tangan kiri? Dia jawab, nah ini kan merokok, ini kan makruh ini katanya. Lalu temannya itu bilang, nah sudah tahu makruh kok dilakukan terus. Saat itu juga rokok langsung dibuang. Dia berangkat taskil, orang baru Pak, baru 3 hari. Berangkat taskil bawa rokok 1 slop. Begitu 3 hari dia melihat teman-teman yang lain gak ada yang merokok, dia malu. Dia buang di sungai itu 1 slop itu. Nah, ini Surabaya. Masya Allah. Yang makro-makro pun ditinggalkan. Kenapa? Karena imannya tebal, kuat, kokoh. Nah, jangan tanya tentang hukum rokok lah. Karena jawaban hukum rokok ini tergantung siapa yang ditanya. Nah, kalau tanya ustadz, kiai, ulama yang tidak merokok, kiai bagaimana hukumnya merokok? Tegas jawabannya haram karena tidak merokok. Tapi kalau ustadz kiainya merokok, bagaimana kiai hukumnya merokok? Ya itu ditafsir, katanya. Ditafsir, diperinci, begini begitu, banyak hukumnya. Ya nggak jelas Pak jawabannya, dia sendiri mengamalkan itu. La ilaha illallah. Yang makruh. Karena iman kuat, iman tebal, iman kokoh. Tapi kalau iman tipis-tipis Pak, Masya Allah. Jangankan amal-amal yang besar-besar, yang fardu-fardu, sholat jamaah 5 waktu, tahajud, duha, sunat-sunat, macam-macam. Naruh peci di atas kepala ini beratnya setengah mati. Loh iya Pak, naruh peci di atas kepala ini tidak mudah. Saya satu ketika bertanya, Kiai kenapa orang disunahkan pakai tutup kepala? Saya memang waktu itu bersama teman saya memang biasa tidak pakai tutup kepala. Saya tidak maksud menyindir, enggak, memang saya tanya, apa jawaban Kiai? Ternyata Kiai itu menjawab, Iblis mundu khuliqat maksyufar roksi. Iblis itu sejak diciptakan tidak pernah pakai tutup kepala. Jadi anak muda yang tidak biasa pakai tutup kepala itu mundur saja. Ini perkara yang remeh-temeh, tapi tergantung iman. Kalau imannya kokoh kuat, dia pasti akan amalkan agama dengan sempurna. Tapi sebaliknya, manakala imannya tipis, dia berat akan mengamalkan agama.
Semoga kita termasuk orang-orang beriman sempurna semua. Jangan cuma amin Pak, ini perlu dites ini. Loh iya. Bagaimana cara ngetesnya? Kalau kita ngaku-ngaku orang beriman, Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian belum dikatakan orang beriman manakala kalian belum mencintai saudara kalian sebagaimana mencintai diri sendiri. Itu baru orang beriman. Punya saudara senang, hatinya ikut senang. Punya tetangga senang, hatinya ikut senang. Itu orang beriman. Punya tetangga susah, hati ikut susah. Punya saudara susah, hati ikut susah. Itu orang beriman. Jadi tetangga, saudara, siapa saja seiman seagama, mereka hatinya senang susah, hati kita pun ikut senang ikut susah. Kalau giliran saudara kita yang senang banyak duit, hati ikut senang, banyak itu Pak. Tapi kalau giliran saudara kita sedang susah, hati kita ikut susah, itu tidak mudah. Perlu dites dulu iman ini. Cara ngetesnya gampang. Contoh, ada seorang pedagang, ini ada yang pedagang nih, ada yang jadi pedagang. Memang seorang dai, keperluannya dagang, nah, kan gitu. Seorang pedagang itu, kalau dagangannya laris, pelanggannya banyak, dapat duit banyak, umumnya hatinya senang apa susah? Senang Pak. Senang. Satu ketika dia jualan bakso. Nah, umpama ini jualan bakso, sampean jualan bakso. Rame bakso ini, pelanggan banyak sekali, dapat duit banyak. Kira-kira hati sampean senang apa susah? Senang. Pelanggan laris, dodolannya laris, banyak sekali duitnya. Senang hati. Subhanallah, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, semakin lama semakin kaya, semakin kaya. Nah, tetangga kita ini ternyata dari dulu mengamati sampean dagangan bakso yang laris itu. Masa cuma jualan bakso gitu saja jadi orang kaya raya. Akhirnya tetangga ini ikut-ikutan buka jualan bakso pas persis di pinggir sampean. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, ternyata tetangga yang pemain baru buka jualan bakso ini semakin laris. Pelanggan semakin banyak. Dari mana-mana datang ke tetangga ini. Bahkan pelanggan sampean itu habis pindah ke tetangga itu. Tetangga itu hatinya senang apa susah? Oh senang, jualannya laris kok. Senang Pak. Giliran sampean yang sepi ini bagaimana kira-kira hatinya? Senang apa susah? Oh belum beriman ini berarti. Oh melihat tetangga senang kok hati susah. Kata Nabi, tetangga senang hati ikut senang, tetangga susah hati ikut susah. Itulah orang beriman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Karena ini sudah karkun Pak, 4 bulan setiap tahun Pak, jualan bakso sepi. Pelanggan ini pindah ke tetangga ini. Sepi dari pagi sampai sore, jangankan beli, nyapa saja tidak. Karena karkun setiap tahun 4 bulan. Saya pernah mendengar ya bayan Ustadz ini Surabaya ini. Katanya walaupun dagangan sepi, kalau orang beriman, tetangga ini rame senang. Sudahlah, hati saya ikut senang saja. Sambil ngelus dada. Kira-kira kuat berapa hari? Sudahlah, pokoknya orang beriman sudah. Yang penting tetangga senang, hati ikut senang, walaupun dagangan sepi. Loh iya Pak, ini orang beriman. Kenapa? Karena yakin betul-betul Allah tidak akan pernah salah memberikan rezeki kepada hambanya. Dari sana ke situ, dari sana ke situ, wajar. Dari sini tuh loh kok ke situ. Saya cuma dilewati saja. Mestinya kan kalau dari sana ke situ wajar. Dari sini mestinya ke saya.
Tapi kenapa ke situ? Oh iya, memang Allah tidak akan pernah salah memberikan rezeki kepada hambanya. Ini orang beriman. Tetangga senang, hati ikut senang. La ilaha illallah. Sudah. Kalau dagangan sepi nggak ada yang beli, oh tambah enak Pak, baca Quran Pak. Iya, dapat banyak ini, berapa juz ini dari pagi sampai sore. Tapi kalau sibuk pelanggan banyak, oh, nggak bisa baca Quran. Bersyukur. Ini baru namanya karkun ini. Loh iya, Masya Allah. Coba kalau imannya ini rusak. Kalau iman rusak, perhatikan. Tetangga ramai. Dulu pelanggan kita ternyata pindah kepada tetangga. Pelanggan kita habis, dagangan kita sepi, tidak ada yang beli. Iman rusak Pak. Ini dukunnya dari mana ini? Nah, iya toh? Ini kok rame? Dari mana-mana beli ke situ, ini dukun dari mana? Jangan-jangan dari Lamongan ini dukunnya. Ada, oh bukan, dari Banyuwangi. Ini iman rusak. Padahal semuanya dari Allah Ta'ala. Hati tetap senang walaupun dagangan sepi, karena melihat tetangga ini senang hatinya. Subhanallah ya muqallibal qulub. Allah dan yang maha membolak-balikkan suasana keadaan. Ternyata setelah sekian lama tetangga kita ini hatinya senang, berbunga-bunga karena dagangannya laris, pelanggan banyak, dapat duit banyak. Sampai yang sepi sabar. Yang penting jadi orang beriman. Hati saya tetap senang karena tetangga senang. Satu ketika tetangga ini terkena musibah. Dari rumah dia dorong rombong bakso, mau buka jualan ini. Di tengah jalan kepleset, rombong yang guling, mangkoknya pecah semua, pentol gelundung semua. Pelanggannya habis, kembali kepada sampean semua. Pertanyaannya, hati sampean senang apa susah? Saya nggak percaya. Kecuali kalau keluar 4 bulan baru itu. Ah coba, kira-kira hati kita ini senang apa susah? Melihat tetangga jungkir balik loh ini. Memang pelanggan kembali, laris, dapat duit banyak, tapi tetangga jungkir balik. Kira-kira hati kita senang apa susah ini? Jawabannya separuh-separuh semua ini. Ada yang susah, ada yang senang, bagaimana ini? Ini hadirin yang mulia. Maka kita perlu keluar jalan Allah ngeces iman. Semuanya atas qada qadar Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi hadirin, kita luangkan waktu. Waktu luang memang tidak ada Pak. Yang ada meluangkan waktu. Bagaimana kira-kira? Bersedia insya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Terimalah semua amal ibadah kami ya Allah. Terimalah pengorbanan kami yang sedikit ini ya Allah. Catatlah sebagai amal soleh untuk kami di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Malam hari ini kami mohon kepada Engkau ya Allah, bersama saudara-saudara kami ya Allah. Semoga Engkau kabulkan seluruh hajat kami, hajat dunia, hajat akhirat, hajat zahir, hajat batin ya Allah. Hajat yang nampak, hajat yang tidak tampak ya Allah, kabulkan semuanya ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, semoga Engkau baguskan akhlak kami ya Allah. Semoga Engkau baguskan akhlak kami ya Allah. Semoga Engkau lembutkan hati kami ya Allah. Engkau baguskan akhlak anak istri kami ya Allah. Engkau baguskan akhlak anak istri kami ya Allah. Anugerahkan kami keluarga bahagia di dunia, bahagia di akhirah. Anugerahkan kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ala mardatika ya Allah. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Satukan fikir kami, satukan hati kami, satukan langkah-langkah kami untuk menuju ridha-Mu ya Allah. Untuk meninggikan agama-Mu ya Allah. Untuk menaikkan semua perintah-perintah-Mu ya Allah. Untuk
menjauhi segala larangan-larangan-Mu ya Allah. Jagalah mereka, anak istri kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah, sahabat-sahabat kami, teman-teman seperjuangan kami yang saat ini bergerak di seluruh ujung-ujung dunia ya Allah. Jauhkan mereka dari bala, bencana, musibah, kejahatan, kezaliman, kemaksiatan dari murka-Mu ya Allah. Jadikan kami semua, mereka semua ya Allah, menjadi asbab hidayah untuk manusia seluruh alam ya Allah. Allahumma ya Allah, anugerahkan kami rezeki yang halal, thayyib, barakah. Anugerahkan kami rezeki yang halal, thayyib, barakah. Jauhkan kami rezeki yang haram. Jauhkan kami rezeki yang haram. Jauhkan kami rezeki yang syubhat ya Allah. Rezeki haram dan syubhat hanya akan mendatangkan murka-Mu ya Allah. Karena itu bukakan dari pintu-pintu langit, bukakan dari pintu-pintu dalam bumi ya Allah. Dari segala penjuru ya Allah, rezeki yang halal, thayyib, barakah untuk fasilitas menuju ridha-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, jadikan generasi kami, anak cucu zuriyah keturunan kami ya Allah, menjadi putra-putri yang soleh-solehah ya Allah. Mereka adalah generasi kami, anak cucu kami ya Allah. Kuatkan iman mereka ya Allah. Kuatkan akidah mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, jagalah mereka ya Allah. Di mana saja mereka senantiasa menunaikan perintah-perintah-Mu ya Allah. Di mana saja mereka, anak-anak kami, anak cucu zuriyah keturunan kami ya Allah. Berikan kekuatan, kemampuan kepada mereka untuk menjauhi segala larangan-larangan-Mu ya Allah. Jadikan mereka putra-putri yang soleh-solehah ya Allah. Taat kepada Engkau, taat kepada Rasul-Mu, taat kepada kedua orang tua mereka ya Allah. Mereka adalah anak cucu kami ya Allah. Mereka adalah generasi kami, zuriyah keturunan kami ya Allah. Sehingga kami satu saat meninggalkan mereka ya Allah. Mereka sudah kuat iman mereka ya Allah. Sudah kuat akidah mereka ya Allah. Jagalah mereka ya Allah, jagalah mereka ya Allah. Ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Mereka hidup di zaman yang semakin besar fitnah, ujian, bala, bencana ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jauhkan mereka dari senantiasa kelakuan-kelakuan yang mendatangkan murka-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, malam hari ini kami duduk bersimpuh tawajuh munajat memohon kepada Engkau ya Allah. Bila Engkau memanggil kami sewaktu-waktu ya Allah, kami datang untuk sowan kepada-Mu ya Allah. Anugerahkan kami yang terbaik di akhir kehidupan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Anugerahkan kami wafat husnul khatimah ya Allah. Mudahkan lisan kami ya Allah. Ketika kami nazak sekaratil maut, dengan mudah lisan kami dapat mengucapkan kalimah iman tauhid-Mu ya Allah. Kalimah besar, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, kami mohon kepada Engkau ya Allah, bersama saudara-saudara kami ya Allah. Semoga Engkau kumpulkan kami semua ya Allah, bersama kedua orang tua kami, guru-guru kami ya Allah, anak istri kami ya Allah, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami ya Allah. Kumpulkan kami semua di alam akhirat bersama orang-orang saleh, para nabi, para rasul, para syuhada, para salihin, para sahabat-sahabat. Lebih-lebih Engkau kumpulkan kami ya Allah, Engkau jumpakan kami, Engkau pertemukan kami ya Allah, bersama junjungan kami baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga-Mu ya Allah. Wa amitna ladzatan nazar ila wajhikal karim, wa amitna ladzatan nazar ila wajhikal karim, wa amitna ladzatan nazar ila wajhikal karim. Birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق واسمة الفاتحة. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.